Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu atau berjuta-juta nikmat. Di antaranya atau salah satunya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat ihsan, sehingga kita bisa saling mengingatkan sama muslim. Juga tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada saat kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya bersaudara atau persaudaraan di dalam muslim atau dalam keimanan seorang mukmin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai seorang mukmin, kita harus bersaudara sesama umat muslim. Kita harus memiliki persaudaraan yang erat sehingga jangan ada pertikaian di antara kita. Dan apabila di antara saudara-saudara kita ada yang bertikai, fa'aslihu, di dalam surat tersebut dijelaskan, Allah menjelaskan bahwa fa'aslihu, maka damaikanlah di antara mereka sehingga tidak ada pertikaian sesama muslim. Dan kita juga harus menghindari pertikaian atau perdebatan tersebut, sebagaimana Imam Syafi'i menjelaskan, atau Imam Syafi'i berkata, hindarilah perdebatan meskipun engkau dalam kebenaran, meskipun engkau ada dalam pihak yang benar. Jadi kita harus menghindari perdebatan meskipun kita tahu bahwa kita benar, dan kita harus bersabar akan prasangka-prasangka orang lain terhadap kita. Walaupun kita tahu bahwa kita benar, tapi kita berusaha untuk menghindari perdebatan tersebut agar tidak ada salah paham sehingga terjadi percekcokan yang akan menimbulkan renggangnya persaudaraan di antara kita. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, an Abi Hurairah qala anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rawahul Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari keburukan lisannya,
dan keburukan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari lisannya. Maka dari itu mengingat kembali dari perkataan Imam Syafi'i yang barusan saya jelaskan bahwa hindarilah perdebatan meskipun kamu dalam pihak yang benar. Dan itu tersambung pada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, orang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari lisannya. Maksud Imam Syafi'i berbicara kepada kita untuk menghindari perdebatan, yaitu agar menghindari dari keburukan lisan kita kepada sesama saudara muslim, agar tidak ada percekcokan yang sehingga terjadi tangan kita sehingga berbuat keburukan kepada saudara muslim yang lainnya, sehingga kita persaudaraan kita semakin renggang dan kita bahkan kita bisa menjadi musuh sama muslim, dan itu Rasulullah sangat melarangnya. Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya, yakni tidak akan masuk surga di antara kalian sehingga kalian beriman, dan tidak akan beriman di antara kalian sehingga kalian saling mencintai. Jadi kita selaku muslim tidak hanya kita mengaku bahwa dengan muslim yang lainnya kita bersaudara, tapi kita juga harus memiliki rasa cinta sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Bukan tanda cinta sebagai tanda kutip, tapi kita mencintai sama muslim yang lainnya dalam lillah, karena Allah, karena Rasul memerintahkan kita, hanya sebatas karena itu. Juga tidak hanya menjaga lisan dan perbuatan kita saja, kita juga harus menjaga hati kita sehingga kita tidak berprasangka buruk kepada sesama muslim yang lainnya, kepada saudara kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa dhannu fa inna dhanna akdzabul hadits. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iyyakum wa dhannu, jauhilah oleh kalian sifat berprasangka buruk. Fa inna dhanna, karena sesungguhnya berprasangka itu akdzabul hadits, adalah ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk sesama muslim, karena ketika kita berprasangka buruk sesama muslim, ditakutkan ada informasi yang kita tidak tahu informasi yang sebenarnya, sehingga Rasul menyebutkan dalam hadis tersebut bahwa orang yang berprasangka buruk adalah orang yang berdusta. Bahwa orang yang berdusta, Rasulullah juga menjelaskan di dalam hadis yang lainnya, ayatul munafiquna thalathu, bahwa tanda orang munafik ada 3, dan diantaranya atau salah satunya adalah idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Maka dari itu, ketika kita berbicara dengan penuh dusta atau berbicara dengan tanpa informasi yang jelas, maka kita termasuk orang-orang yang berdusta, dan orang-orang yang berdusta termasuk ke dalam orang-orang munafik, kata Rasulullah SAW. Dan Allah juga menjelaskan bahwa orang munafik tempatnya fi darkil asfal minan nar, fi darkil asfal minan nar, bahwa orang munafik tempatnya
di kerak neraka atau neraka paling bawah. Maka dari itu mari kita sama-sama menjauhi sifat munafik, menjauhi sifat dusta, dan kita sama-sama menjalin silaturahmi sebagai saudara sesama muslim, dan kita jauhi perdebatan dan percekcokan di antara kita dengan selalu bersaudara dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.